Hari ini kita lagi ada di pelabuhan Ketapang Gilimanuk menuju Bali. Baju, wih, buah salju, kol putih, kol ungu, buncis, baby buncis. Nanti kita buncis di atas. Ini Tommy kalau mau naik helipadnya di sini. Helikopter mendarat di sini. Tengok kanan, bawah, turun. Dia tingkatnya turun. Orang mandi di bawah banyak yang tidak memakai baju. Iya, mereka yang mandi nggak pakai baju itu mereka adalah orang-orang yang mandi di kamar mandinya masing-masing. Mantap. Coba turun. Ya. Danau Bedugul, tepatnya di rumah makan apa ya namanya tadi, Pasang Rahang kalau nggak salah itu. Kalau bebas. Apa nih? Ada Pak, terus ada Pak. Simpan ini. Lagi jalan. Simpan ya Pak. Simpan Pak. Video kan. Wah, begitu. Ini Taman Bedugul. Ujung sana danaunya kelihatan. Ini kelilingnya ada gazebo besar. Ini tiga puranya. Oke. Ini background di Danau Bedugul. Flora yang sangat indah. Ini cuacanya sekitar pukul 5:30 sore waktu Indonesia bagian tengah. Sangat asik semuanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak, Ibu dosen pendamping studi tour katakan begitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda, Lampung Selatan. Dalam hal ini saya sempat ngobrol tadi dengan Bapak Hilwan Hilmi. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Juga sempat saya dengar tadi salah satu juga yang hadir dari dosen Bapak Tama. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Berikutnya teman-teman rekan-rekan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda, Lampung Selatan yang kami hormati pula. Jadi apa yang disampaikan tadi Bapak dosen pendamping, kami ingin mengulang kembali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Bagi kami pengurus Masjid Besar Al-Hidayah, khususnya Yayasan Sosial Al-Hidayah, ini adalah sebuah anugerah. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah acaranya teman-teman yang masih capek-capek, tadi saya dengar dapat kabar dari TL-nya, dari Bu Agung bahwa agak terhambat masuknya karena pemeriksaan itu. Tetapi faktanya Allah SWT beri kita kesempatan untuk bersilaturahmi. Amin. Kami bersyukur atas kesempatan ini karena paling tidak kata Rasulullah kita akan mendapat keutamaannya. Pertama panjang umur, dua murah rezeki. Amin. Mudah-mudahan keutamaan itu kita dapatkan bersama-sama. Maka patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Berikutnya sholawat beriring salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan segala daya upaya, terutama kami yang berada di Bali yang katanya minoritas, mendapatkan nikmat iman dan Islam. Saya pernah satu kali ziarah kepada salah satu ulama, katanya kepada kami bahwa kalau kami ini orang Bali khususnya seumur hidup dipakai bersujud atas nikmat iman dan Islam yang kami terima ini belum cukup, karena kami berada di daerah yang minoritas, tetapi Allah pilih kami jadi orang beriman dan orang Islam. Ini anugerah yang luar biasa sekali buat kami. Ini atas perjuangan daripada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat yang disampaikan kelak kita semua mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya izinkan di tengah kelelahan daripada teman-teman sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda, tengah-tengah kelelahannya, mungkin ini hari pertama berkegiatan, masih harus bertemu, dipaksakan bertemu dengan kami. Kami sebenarnya sudah sempat tawarkan, sekiranya tidak hari ini pun kalau teman-teman lelah, hari terakhir sekalian pulang berkunjung ke sini pun kami siap. Tetapi karena sudah terjadwal katanya begitu, ya insya Allah alhamdulillah juga kami bisa menerima dan mohon maaf nanti dalam proses perjalanannya ada hal-hal yang kurang, mungkin teman-teman kurang konsentrasi atau kami kurang konsentrasi dalam menyampaikan. Kami mohon maaf juga karena terus terang saja kami dapat info jam 1 sudah ada di sini, kami sempat tunggu udah di sini sampai asar belum sampai di sini pun karena memang aktivitas hari-hari kami berada di sini. Baik teman-teman, kami ingin menyampaikan dulu terkait dengan profil, bukan profil sih, saya ini Hairul Anwar, posisi di lembaga ini sebagai ketua Yayasan Sosial Al-Hidayah Blugur. Kami di yayasan ada 4 bidang kegiatan, 4 bidang, satu pondok pesantren, kita ada dari RA, TK, MI, MTS dan MA. Kita ada juga bidang kemasjidan, membawahi 4 masjid mushola di kampung Islam ini dan merawat mengelola tanah wakaf, termasuk wakaf produktif. Berikutnya kita juga ada bidang usaha ekonomi produktif, bekerja sama dengan Nazir Wakaf. Kita ada 7 amal usaha, alhamdulillah, yang menjadi menopang kegiatan operasional kita. Berikutnya kita juga ada kegiatan sosial, UKS, usaha kesejahteraan sosial, kita ada pembinaan mualaf, kita ada kegiatan penyantunan untuk jompo, juga pemberian beasiswa. Nah, secara umum
Secara administrasi, nama daerah ini adalah Dusun Candi Kuning 2. Dia berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jadi Dusun Candi Kuning 2, Desa Candi Kuning ada 6 dusun. Candi Kuning 2 ini bisa dikatakan 100% Muslim. Jadi ini punya sejarah kita. Di Desa Candi Kuning cuma ada 2 dusun yang kembar, Dusun Candi Kuning 1 dan Dusun Candi Kuning 2. Tidak ada 3, 4, 5, 6. Hanya ada 1 dan 2. Ini punya sejarah terkait dengan keberadaan awal kampung Islam ini. Bahwa Desa Candi Kuning ini dulu dibangun oleh 7 orang, tapi versinya 3 orang Muslim, 4 orang Hindu. Jadi membabat hutan, membuka hutan. Dalam kehidupan keseharian mereka berbaur begitu. Jadi masih secara keagamaan masih belum sekuat sekarang begitu. Jadi kehidupan sosial, budaya, bahkan keagamaan itu masih bercampur baur begitu. Jadi Bapak lihat mungkin di sampingan kita ada pura, ada masjid. Jadi pura itu dahulu dirawat oleh orang Islam. Bapak Haji berkemarin beliau almarhum, beliau yang merawat menjaga nyapu di pura sebelum booming pariwisata. Dulu dirawat oleh Muslim. Cuman sekarang pariwisata sudah secara profesional dilakukan pengelolaannya. Begitu juga keberadaan masjid ini. Jadi ada teman-teman Hindu juga yang ada peran, menurut informasi orang tua kita ada peran juga dalam pembangunannya. Nah, secara umum hubungan toleransi antar umat beragama kami di sini itu sangat baik. Nyaris tidak ada masalah terkait dengan masalah agama. Kalaupun ada kejadian-kejadian keributan anak muda, itu kami bersepakat, tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Hindu bersepakat, itu kita lokalisir sebagai sebuah kegiatan kriminal anak muda saja. Jadi kita bersepakat, walaupun kadang-kadang mau diseret-seret ke masalah SARA, tetapi kami menyepakati bahwa itu adalah masalah kriminal kenakalan anak muda saja. Dan ini sudah terbangun, kenapa? Karena kesepakatan kita ada konsensus memang orang leluhur kita dahulu. Ketika dulu belum ada Candi Kuning 1, Candi Kuning 2, maka kita berbaur, tinggalnya pun serumah ketika masih 7 orang. Nah, karena berkembang, beranak pianak, akhirnya kita membuat kesepakatan. Muslim gabung semua di Candi Kuning 2, lalu di Candi Kuning 1. Kalau ada orang Muslim tinggal di Candi Kuning 1, maka orang Candi Kuning 1 tidak mau ngurus apa-apa. Dia administrasi secara keadatan itu ikut Candi Kuning 1. Pun sebaliknya, kalau ada orang Hindu tinggal di Candi Kuning 2, kita juga tidak mengurus mereka. Jadi ini sudah turun-temurun kesepakatan. Telah terjadi, kalau bahasa Balinya pasukatan, kesepakatan begitu orang tua kita dulu. Bahkan sampai sekarang pun saking kuatnya pegang adat budaya, belum pernah ada sejarah orang Candi Kuning 2 menikah dengan orang Candi Kuning 1. Jadi karena dipersaudarakan begitu katanya. Kalau loncat per dusun ada, ke dusun sebelah ada, tapi dengan Candi Kuning 1 begitu ada anaknya pacaran misalnya begitu, atau taaruf, kalau di teman-teman Muslim nggak kenal taaruf, kalau di Muslim itu bahasa taaruf, segera orang tuanya melarang, itu saudara katanya. Padahal ini saking kuatnya pegang kesepakatan, sehingga imbas positifnya adalah ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengarah kepada SARA, cukup orang tua kita saja menyepakati bahwa itu bukan masalah SARA, jangan digeser ke SARA, tetapi itu kriminal murni. Maka kita persilahkan polisi narik dulu masalahnya ke polsek. Setelah itu baru kita minta ke polsek untuk kita tangani. Jadi itu terkait dengan kondisi. Dan kita Muslim di sini kalau secara jumlah kakak itu sekitar 800 kakak Muslim. Kalau jiwanya sekitar 2.900 jiwa. Kita ada tempat ibadah, ada 3 musola, 4 musola, 3 masjid yang dipakai sholat Jumat. Lalu sarana pendidikan kita punya dari TK, MI, MTS, dan MA. Alhamdulillah juga kita punya balai latihan kerja di kampung Muslim ini. Terus kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, ekonominya kita ada pasar wisata, ada spot-spot rest area, termasuk kita ada pengembangan wakaf produktif di bawah yayasan kita. Jadi paling tidak di kegiatan wakaf produktif kita ada 7 amal usaha, ada
ada restoran Nurismu, Bapak lihat ada money changer, sekarang sedang kita bangun toko oleh-oleh, terus ada fotografer, jasa fotografer, ada penyewaan beberapa toko. Itu amal usaha yang kita bangun di sini. Jadi mungkin secara umum kami bisa sampaikan terkait dengan harmonisasi hubungan, dan kabupaten kita ini mendapatkan Harmony Award. Jadi dari pemerintah kabupaten kita ini untuk mendapatkan Harmony Award. Kenapa? Saya yakin karena faktor kita yang dilihat. Karena di sini pembauran antar dua agama besar ini terjadi dengan baik, nyaris tidak pernah ditemukan permasalahan-permasalahan yang mengarah kepada sara. Terus di pemerintahan juga kita, khususnya di tingkat pemerintahan desa, kita diterima dan dijadikan bagian penting dari perencanaan pembangunan di Desa Candi Kuning. Bahkan tingkat toleransinya menurut kita sudah sangat luar biasa. Ketika kami rapat-rapat di desa misalnya, sampai jam 12 siang kita harus disediakan makan siang, maka mereka tanpa diminta dengan inisiatif sendiri selalu mencarikan kita makan siangnya itu di warung-warung muslim. Dan mereka declare ketika dikasih makan, ini makanannya kita pesankan di Bu Haji ini halal. Padahal kadang-kadang kita juga agak beli sedikit, berarti yang lain yang dibeliin haram dong, begitu kadang-kadang. Tapi itulah tingkat toleransi mereka kepada kita sampai setingkat itu. Bahkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya kalau kita ada acara takbiran, sering sekali teman-teman keamanan adat Bali itu membersamai menjaganya. Takbiran kita biasanya lintas kecamatan, lintas kabupaten, sering sekali diiringi oleh teman-teman Bali dengan bleganjurnya misalnya beberapa kali. Begitu juga sebaliknya ketika ada event keagamaan seperti Nyepi misalnya, mereka tidak keluar, kita yang membantu dalam hal pengamanannya. Nah, ini sudah dari turun-temurun berlaku, diceritakan oleh leluhur kita, sampai sekarang juga berusaha dipertahankan. Tantangan selalu ada karena beberapa faktor, mungkin karena anak muda tidak tertarik lagi dengan sejarah sehingga terputus. Anak-anak lebih senang dengan tidak tertarik mempelajari sejarah jati dirinya. Mungkin salah satu faktor itu, sehingga beberapa hal yang mulai hilang dari sisi hubungan harmonisasi itu. Seperti kalau dulu teman-teman kita di dusun Hindu punya acara pernikahan, kita diminta hadir di sana. Bahkan kita diminta oleh mereka untuk membawa peralatan masak sendiri. Jadi mereka tingkat kepahamannya tentang makanan khusus kita sudah sampai jauh. Bahkan kalau membeli pun kita daging misalnya itu yang hidup dikasih oleh kita. Disediakan tempat khusus untuk makan kita. Kalau ada hari-hari apa mereka sering bawa makanan ke kita pun kadang bertukar. Bahkan kalau kita ke pasar-pasar di sekitar ini, mungkin kalau jangan heran kalau misalnya tidak semua yang bilang alhamdulillah atau astagfirullah itu semua orang Islam. Karena mereka saking terbiasanya begitu, mereka juga biasa mengucapkan jawab assalamualaikum atau mengucapkan lebih dulu, bahkan bilang alhamdulillah, masya Allah begitu, astagfirullah begitu. Mungkin tidak semua orang Islam itu sudah karena terbiasa. Jadi teman-teman, terus progres perkembangan kemu'alafan di kampung kita ini cukup tinggi sekali. Sekarang kita kurang lebih ada 70 orang mu'alaf yang ingin bergabung menjadi saudara muslim kita. Jadi mungkin Pak dosen sementara pengantarnya seperti itu, saya rasa kalau ada interaksi interaktif rasanya lebih tepat begitu, karena jangan-jangan saya bersemangat menceritakan tahu-tahu tidak ini yang dibutuhkan oleh teman-teman, berbeda dengan mungkin kalau sifatnya di pertanyaan berarti sesuai dengan kebutuhan informasinya. Demikian mungkin di samping juga tadi disampaikan oleh TL-nya bahwa akan ada kunjungan ke objek wisata. Saya rasa juga mumpung ke Bali begitu, kalau sekiranya memang akan ada yang ditanyakan, dengan senang hati saya akan coba berikan informasi. Kalaupun belum bisa, mudah-mudahan
bisa menjadi PR di tahun berikutnya. Pun kalau saya banyak umur dan teman-teman berkesempatan lagi bisa ya.